Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Menjadi pemimpin Anda sudah berbicara tentang itu, sepertinya saya perlu memberi Anda pelajaran tentang ketinggian langit dan luasnya bumi. Anda pikir Anda bisa bergabung dengan anak-anak Brahma dan langsung memiliki posisi tinggi di luar? Kami anak-anak Brahma memiliki kekuatan luar biasa dan semua orang menghormati kami. Tetapi di dalam Institut Brahman, Anda harus merendahkan diri seperti guk-guk Anda. Dia melambaikan tangannya, mengirimkan dua aliran energi yang menjadi dua naga, salah satunya biru dan satu merah terang. Naga biru meledak dengan energi kayu prasurga, dan naga merah tua berdenyut dengan energi api prasurga. Jelas, ini adalah kombinasi dari Kardinal Agung Brahma menghukum seni energi Dewa Kayu dan Kardinal Agung Brahma menghukum seni energi Dewa Api. Kedua naga itu berputar-putar seperti yin dan yang, membentuk simbol Taiji sempurna yang berputar tanpa akhir. Di dalam naga biru dan vermilion, adalah mungkin untuk melihat sukses, kestabilan, kehancuran, dan kekosongan. Saat empat kesengsaraan mengalir melalui reinkarnasi, menjadi jelas bahwa mereka telah mencapai tingkat 36 siklus. Sangat kuat, Hulatu berpikir saat dia melepaskan seni energi api dan airnya untuk membanting ke dalam empat kesengsaraan sukses, kestabilan, kehancuran, dan kekosongan. Bagaimana dia bisa menduga bahwa anak pertama Brahma yang akan dia lawan akan memiliki empat kesengsaraan dengan 36 siklus reinkarnasi? Jelas, tidak ada harapan dia keluar di atas pertarungan ini. Menutup matanya, dia bersiap untuk benar-benar keluar. Namun, saat itulah kekuatan besar tiba-tiba memasuki pikirannya, mengisi meridian dan lautan energinya dan mendorong seni energinya ke tingkat yang tak terkalahkan. Dalam sekejap mata, telapak tangannya melepaskan kekuatan air dan api yang berisi 54 siklus reinkarnasi. Pop, dua pukulan telapak tangan bertemu, dan pemuda dengan alis seperti pedang dilempar ke samping oleh Hulatu. Dia berteriak saat luka besar robek di sekujur tubuhnya, menyebabkan darah menyembur kemana-mana. Budidaya air dan api dan 54 siklus reinkarnasi, bagaimana ini mungkin? Saya menemukan keberuntungan besar yang memungkinkan saya mengolah 36 siklus reinkarnasi. Dan aku bahkan memakan setangkai rumput dewa. Bagaimana mungkin seorang siswa baru begitu kuat? Langkah yang bagus, kata sang penggerak surga, Brahma Erudite. Mengambil langkah maju, dia memelototi Yangki dan berkata, kamu baru saja memberinya kekuatan. Bukan kultivasinya belum benar-benar mencapai tingkat 54 siklus reinkarnasi, bukan siapa yang bisa menduga bahwa seorang ahli top seperti Anda akan muncul pada anak-anak Brahma. Mari kita lihat apa yang benar-benar mampu kamu lakukan. Gemuruh, tiga aliran energi penghancur ditembakkan dari Brahma Erudite, satu metalik, satu kuning, dan satu seperti air. Berputar-putar menjadi segitiga yang mewakili surga, bumi, dan manusia, mereka menembak dengan kejam ke arah Yangki. Sayangnya, kamu hanya mengolah dua seni energi, dan karena itu kamu bukan tandinganku. Saya mengolah tiga, dan saya bisa melepaskan kekuatan 72 siklus reinkarnasi. Serangan ini akan menjatuhkanmu. Yang mengejutkan, Brahma Erudite memiliki 5 kelurusan di jantung daunnya. Dan dia mengembangkan seni energi dari logam, tanah, dan air, yang membuatnya jauh lebih kuat daripada orang biasa lainnya dengan 5 kelurusan. Ketika dia menyerang, dia menjaga hukum magis ruang dengan kuat di bawah kendalinya. Terkekeh, Yangki maju selangkah dan menjentikkan jarinya, mengirimkan aliran cahaya terang yang berubah menjadi ular. Dalam sekejap mata, cahaya melarutkan tiga seni energi kelas dewa, lalu menembak ke arah Brahma Erudite dengan kekuatan mematikan. Seni energi apa itu? Brahma Erudite berseru. Itu bukan seni energi 5 fase Kardinal Grand Brahma. Faktanya, itu sama sekali bukan dari dunia abadi Brahman. Iya, aku baru saja memilih seni energi acak untuk mengalahkanmu, Brahma Erudite. Lihat, ini adalah pavilion kitab suci, yang bukan tempat yang baik untuk berduel. Mengapa kita tidak memilih tanggal di masa depan untuk mengadakan pertandingan ulang? Huff, Brahma Erudite menghentakkan kakinya dan seluruh dunia lahir, yang melesat ke arah Yangki. Tebasan tiga dunia dihancurkan, Yangki berkata, dan sebagai hasilnya, dunia runtuh dan Brahma Erudite terhuyung mundur, wajahnya memucat seperti kematian. Jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam pertukaran ini. Brahma Erudite jelas berada di bawah Yangki, dan tidak mampu menandinginya. Kali ini, dia tidak menindaklanjuti dengan serangan lain.
Permainan yang bagus. Sulit dipercaya bahwa seseorang sekuat dirimu telah muncul dalam diri anak-anak Brahma. Anda benar, lantai 2 dari paviliun kitab suci bukanlah tempat yang tepat untuk berkelahi. Kami tidak ingin merusak atau menghancurkan salah satu buku, kan kami berdua akan dihukum jika itu terjadi. Jadi saya akan membiarkan Anda lolos hari ini. Di masa depan, kita bisa melakukan sedikit duel. Saya ingin belajar, satu atau dua hal dari kemampuan ilahi Anda. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Hu Latu. Dan ini adalah kakakku, Hu Yanmeng. Kapanpun Anda ingin tips tentang seni energi, datang saja mencari kami. Ayo pergi. Brahma Erudite membentak para pengikutnya. Aku akan mengingat kalian berdua. Dan suatu hari nanti, Anda akan mendapatkan apa yang akan datang kepada Anda. Dengan itu, dia menghilang ke udara tipis. Setelah mereka pergi, Yang Qi berpikir, yang bergerak di surga ini jelas memiliki lebih banyak keterampilan dan kemampuan yang tidak dia gunakan. Kartu Tram, bahkan, dia menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Tuanku, kata Hu Latu, saya tidak tahu banyak tentang Institut Brahman. Klan saya tidak cukup penting untuk pernah berurusan dengan anak-anak Brahma. Mohon maafkan saya karena tidak memiliki informasi lebih lanjut tentang mereka. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun, kata Yang Qi, melambaikan tangannya dengan acuh. Ayo, mari kita jelajahi level kedua. Seni energi yang baru saja saya gunakan mungkin telah menarik perhatian. Meskipun kebanyakan orang tidak akan tahu apa yang mereka lihat jika mereka melihat kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, kemungkinan Godmit akan segera mengidentifikasinya. Saya perlu mendapatkan sisa seni energi 5 fase dan mengolahnya ke tingkat yang sempurna. Hanya dengan begitu saya bisa cukup percaya diri untuk memenangkan pertarungan apapun di sini. Hanya dengan begitu saya dapat mulai bekerja untuk mengambil alih dunia abadi Brahman. Dengan demikian, Yang Qi dan Hu Latu melangkah ke lantai 2 paviliun kitab suci. Tempat itu memiliki total 3 tingkat, dengan yang kedua berisi buku dan catatan yang ditulis oleh para leluhur Godmit. Pekerjaan seperti itu telah dikerjakan dengan sangat intensif sehingga pada dasarnya adalah harta magis. Beberapa buku telah mendapatkan roh, menjadikannya sebagai iblis buku yang dapat menyerap energi intisari orang yang membacanya dan menggunakannya untuk tujuan kultivasi mereka. Lantai kedua jauh lebih besar dari lantai pertama sehingga sulit untuk dibandingkan, dan energinya jauh lebih besar. Setelah melihat sekeliling, Yang Qi melihat beberapa buku besar yang lebih besar dari sistem planet yang tergantung di kedalaman ruang, kerajaan mereka sendiri yang melahirkan sejumlah kecil buku setan. Lantai kedua paviliun kitab suci ini seperti alam semesta bukunya sendiri. Yang mengejutkan, beberapa dari mereka memiliki kemampuan ilahi yang tidak lebih lemah dari anak-anak Brahma. Jelas, beberapa buku itu cerdas dan dapat berkomunikasi satu sama lain. Ketika anak-anak Brahma datang ke lokasi ini untuk membaca dengan teliti, mereka seringkali harus menundukkan buku-buku itu terlebih dahulu, atau membuat kesepakatan untuk meyakinkan mereka agar membagikan isinya. WHIZZZ. Saat Yang Qi mulai berjalan melalui lantai 2, dia bisa merasakan banyak aliran keinginan berbicara satu sama lain. Anak-anak Brahma ini kuat. Brahma Erudite dianggap termasuk dalam 100 anak Brahma teratas. Dia sangat kuat, dengan 5 kelurusan pada buah daunnya, dan hanya diambang 1/6. Dan dia memiliki 3 seni energi kelas dewa. Ah, sayang sekali Brahma Erudite belum membangunkan kekuatan Heaven Moving One di dalam dirinya. Kalau tidak, itu akan menjadi pertarungan yang luar biasa. Paviliun kitab suci adalah tempat yang membosankan. Saya berharap kami memiliki ahli top yang datang ke sini untuk berduel sepanjang waktu. Nah, 2 anak Brahma yang baru ini ingin membaca isi kita. Bagaimana kita harus menghadapi mereka? Itu tergantung pada seberapa kuat mereka. Bagaimanapun, mereka harus membayar harga intisari darah dan energi vital. Itulah aturannya. Jika mereka tidak membayar, mereka tidak mendapatkan akses. Tentu saja, pertukaran ini terjadi antara yang paling kuat dari buku setan dan buku abadi. Tepat, kami ingin menerobos dan menjadi bapa bangsa di lantai 3 paviliun kitab suci. Sebagian besar buku di atas sana ditinggalkan oleh legiun para dewa, meskipun beberapa ditulis oleh para leluhur Godmit. Jika kita bisa mendapatkan cukup darah saripati dari anak-anak Brahma, kita akan memiliki kesempatan untuk naik. Saat Yang Qi memindai area itu dengan kehendak ilahinya sendiri, dia memperhatikan beberapa fluktuasi energi yang sangat kuat. Mereka berasal dari sebuah buku luar biasa yang tampak seperti kapal besar, yang nyaris tidak dapat ditahan oleh rak buku. Rupanya, itu telah ditulis oleh seorang patriark Godmit. Melihat lebih dekat, Yang Qi melihat bahwa judul buku itu adalah Rahasia Peradaban Mekanik.
Bagus. Saya pikir saya akan melihat yang itu. Berkat ingatan pemuda berbaju kuning, Yang Qi jauh lebih akrab dengan cara kerja peradaban mekanis. Tetapi jika dia bisa mempelajari beberapa rahasia mereka, maka mungkin dia bisa mulai membuat mesia dan kapal perangnya sendiri. Tanpa ragu-ragu, dia mengulurkan tangan ke arah buku itu. Namun, sebelum dia bisa mencapainya, perisai cahaya menyala dan menghalangi jalannya. Pada saat yang sama, sebuah suara kuno berbicara kepadanya, anak muda Brahma, jika Anda ingin mendapatkan akses ke pengetahuan saya, Anda harus terlebih dahulu membayar harganya. Saya ingin bahan berharga dari surga dan bumi, serta darah intisari dan kekuatan untuk terobosan. Berikut adalah daftar yang saya inginkan. Pergi, temukan, dan ketika Anda kembali, Anda dapat mempelajari semua tentang peradaban mekanik kuno. Saya ditulis oleh seorang patriark Gatmit yang memperoleh beberapa catatan kuno peradaban itu, jadi tidak mungkin saya menyerahkan apa yang saya ketahui secara gratis. Yang Qi mendengus dingin. Jadi, kalian para Vogis tua mengunci pengetahuanmu dan menjualnya dengan harga tertentu tercela. Saya adalah anak Brahma dan ini adalah paviliun kitab suci. Jangan berpikir bahwa karena kamu kuat, kamu bisa memerasku. Kesini. Gemuruh. Cahaya menyala, dan kapal besar itu bergetar. Sihir penangkal runtuh dan Yang Qi meletakkan tangan di atas buku itu, lalu perlahan-lahan menyeretnya ke tempat terbuka. Dalam sekejap mata, pengetahuan membanjiri pikirannya. Dia melihat kreasi peradaban mekanik kuno, bahan bangunan, teori, dan banyak aspek lain dari budaya mereka. Buku itu kuat, tetapi dibandingkan dengan Yang Qi, itu lebih lemah dari seorang anak. Mustahil. Bagaimana Anda bisa begitu kuat? Aku seperti tidak berdaya. Buku abadi berubah menjadi apa yang tampak seperti pria kekar, namun tidak ada perjuangan yang bisa membebaskannya dari cengkeraman Yang Qi. Menyadari perjuangan itu tidak ada gunanya, dia berteriak, "Hei semuanya, jangan biarkan orang ini melanggar aturan kita. Gunakan kekuatanmu untuk mengusirnya." Betul sekali, kita tidak bisa membiarkan dia melanggar aturan kita. Jika Anda ingin mendapatkan manfaat dari pengetahuan kami, Anda harus membuatnya layak untuk kami. Itulah aturan dari paviliun kitab suci. Siapapun yang menentang aturan itu akan menjadi musuh semua makhluk abadi buku. Usir dia, menyerang, gemuruh. Gelombang energi melesat ke arah Yang Qi, berdenyut dengan kekuatan tingkat Gatmit. Namun Yang Qi bahkan tidak bergerak. Dia memanggil surga legiun dewa dan seluruh lantai 2 berubah menjadi kerajaan suci yang kristal. Aliran energi yang menyerang runtuh, lalu kehendak ilahinya sendiri menyapu rak buku, mencari informasi apapun yang dia suka. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dia menetralisir serangan kita? Mustahil. Bagaimana dia bisa begitu kuat, bahkan yang terkuat dari semua anak Brahma, Brahma Ekosilek tertinggi, tidak sekuat ini. Siapa lelaki ini? Dia pasti ahli baru. Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Sial, tidak ada seranganku yang cukup kuat untuk melakukan apapun padanya. Dia mengambil semua pengetahuanku. Terkekeh dengan dingin, Yang Qi berkata, "Saya tidak hanya akan mengambil pengetahuan Anda manusia abadi. Saya akan memperkirakan nasib orang-orang yang menulis Anda." Dia tiba-tiba memancarkan aura yang sangat kuat saat roda takdir muncul di atasnya, berputar tanpa henti. Dalam beberapa saat, sosok-sosok muncul di atas kemudi, yang tidak lain adalah para ahli yang telah menulis berbagai buku di lantai 2. Penulis rahasia peradaban mekanik muncul, dan ketika Yang Qi memeriksa nasibnya, dia mempelajari segala macam informasi yang tersebar. Satu persatu, dia membaca buku yang tak terhitung jumlahnya, belajar tentang para leluhur Gatmit yang telah menulisnya. Saat ia mendapat manfaat dari pengetahuan dan pengalaman ribuan Gatmites, tingkat psikisnya meningkat dan lautan kesadarannya terbakar dengan api psikis. Pada titik tertentu, Hulatu berkata, "Tuanku, lihat, di depan. Ada lukisan kuno yang menggambarkan 5 fase. Itu pasti seni energi 5 fase kardinal Grand Brahma. Ini bukan buku abadi, yang berarti anak Brahma manapun dapat mempelajarinya." Dia melihat ke lukisan itu, yang menampilkan 5 berkas cahaya bercahaya yang sepertinya mengandung semua hal, bahkan dunia. Baiklah, waktunya telah tiba untuk menyelesaikan 5 fase dan berhasil dengan 81 siklus reinkarnasi. Dalam 5 berkas cahaya ada simbol magis yang tak terhitung jumlahnya, yang merupakan teknik kultivasi yang paling mendalam dan misterius. Meskipun orang biasa mungkin tidak memahami teksnya, Yang Qi memiliki segel legiun dewa dan banyak kenangan yang menyertainya. Dalam sekejap mata, dia dengan jelas melihat semua rahasia seni energi 5 fase. Aliran energi sejati berkumpul di belakangnya, menghubungkan keilahiannya yang baru lahir dengan gambar dan memberikan detail kepadanya.
Segel Legiun Dewa hampir tampak bernafas, dan dengan setiap inhalasi itu terhubung ke bidang universal tingkat tinggi yang berisi energi vital 5 fase prasurga. Perlahan tapi pasti, 5 dunia muncul di belakangnya, dipenuhi dengan 4 kesengsaraan sukses, kestabilan, kehancuran, dan kekosongan, berputar dalam siklus 81. Dia telah berhasil mengembangkan teknik penuh. 5 fase, selesai. 81 siklus reinkarnasi. Cahaya Dewa 5 warna yang dapat menguasai semua ciptaan. Energi intisari 5 fase prasurga untuk membentuk seni energi 5 fase kardinal Grand Brahma yang penuh dan lengkap. Meskipun ini tidak bisa dibandingkan dengan kekuatanku dari God Mammoth penghancur neraka, itu masih sangat mematikan. Dan itu berisi banyak misteri mendalam yang akan membantu saya dalam pencerahan saya tentang alam semesta dan penciptaan dunia abadi. Hanya butuh beberapa saat bagi Yang Qi untuk menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang dia peroleh dari buku level Godmid, menggabungkannya dengan kekuatan segel Legiun Dewa miliknya, dan mendorong seni energi 5 fase kardinal Grand Brahma sampai sempurna, puncak. Dia langsung melampaui apa yang telah dilakukan oleh anak Brahma manapun sepanjang sejarah. Biasanya, seseorang tidak dapat mencapai tingkat 81 siklus reinkarnasi tanpa menjadi seorang Godmid. Bahkan lebih kecil kemungkinannya adalah mencapai tingkat sempurna dari 5 fase, dengan cahaya Dewa 5 warna. Untuk mencapai 5 fase yang sempurna, dan juga memiliki 81 siklus reinkarnasi, adalah sesuatu untuk Legiun Dewa. Namun, di dalam segel Legiun Dewa ada jejak darah Dewa Brahma, serta beberapa ajaran dan doktrin intinya. Karena itu, siapapun yang memiliki segel Legiun Dewa mungkin juga merupakan keturunan langsung Brahma dengan darahnya yang mengalir di nadi mereka. Hasil akhirnya adalah kultivasi Yang Qi dalam situasi seperti sekarang ini akan berjalan sangat lancar. Jika tersiar kabar, itu akan melemparkan seluruh dunia abadi Brahman ke dalam kekacauan. Jelas, bukan itu yang dia inginkan, jadi dia tidak berencana untuk mengungkapkan kesuksesannya dengan 5 fase. Dalam pertarungan sebelumnya, Dewa Penggerak Surga Brahma Erudite telah menggunakan 3 dari 5 seni, dan itu cukup sulit untuk dihadapi. Tanpa kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, Yang Qi akan berada di tempat yang sulit. Saat ini, dia memiliki 5 seni energi kelas dewa, dan jika dia melepaskan semuanya sekaligus, mungkin tidak ada orang di Brahman Society yang bisa menandingi dia. Yang mengatakan, jalan yang lebih bijaksana adalah naik pangkat perlahan tapi pasti, dan hanya secara bertahap mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Saat ini, dia memiliki semua 5 fase cahaya dewa di surga Legiun Dewanya, sehingga mustahil bagi siapapun untuk melihatnya, bahkan para fana buku dan iblis buku. Fakta bahwa dia berada di depan lukisan 5 fase bukanlah hal yang mengejutkan. Banyak anak Brahma akan datang untuk mempelajarinya dengan harapan mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi dengan seni energi 5 fase kardinal Grand Brahma. Pada titik tertentu, Yang Qi memanggil Hulatu ke dalam surga Legiun Dewa, dan ketika dia menyadari apa yang telah terjadi, dia bereaksi dengan keterkejutan yang terlihat. Selamat, Tuanku. Anda berhasil dengan seni energi 5 fase. Segera Anda akan dapat mendominasi seluruh dunia abadi Brahman, dan setelah itu, koalisi 36.000 dunia abadi. Berkat segel Legiun Dewa saya, itu saja, kata Yang Qi. Aku tidak akan pernah bisa melakukannya dengan kekuatanku sendiri, begitu juga dengan Godmid. Oke, persiapkan diri Anda untuk dibaptis saat saya memberikan 5 fase energi sejati ke dalam diri Anda. Bekerjalah selama beberapa bulan dan Anda pasti akan mencapai tingkat penguasaan 3 dari 5. Level 5 adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh Yang Qi. Lagi pula, menurut legenda, bahkan pendirinya, Proud Heaven, hanya pernah berhasil menggabungkan 4. Rumor mengatakan bahwa yang paling terkenal dari anak-anak Brahma juga di tingkat 4. Bahkan ketika Yang Qi melambaikan tangannya untuk mengirim 5 fase energi sejati ke Hulatu, dia merenungkan masalah yang ada. Dia tidak menahan diri dalam membantu pengikutnya. Konon, dia mendapat banyak manfaat dari buku-buku di lantai 2 ini. Faktanya, dia sekarang mencapai titik di mana dia merasa akan segera membentuk hati daunnya. Seni energi Brahma Erudite itu luar biasa. Rupanya dia adalah yang bergerak surga, dan termasuk dalam 100 teratas di antara anak-anak Brahma. Saya bertanya-tanya seberapa kuat Brahma Eko Silek itu. Saat ini, dia masih seorang penghancur luar angkasa tahap kedua, juga dikenal sebagai prajurit abadi. Namun, pencerahannya lebih seperti penghancur dunia tahap kelima. Ketika dia akhirnya melakukan terobosan berikutnya, hasilnya akan luar biasa. Di dunia bawah, sebuah lorong telah dibuat di pusat sistem planet Sage Monarch yang menuju ke surga Kaisar Titan. Itu hampir seperti jembatan,
memungkinkan makhluk abadi dengan mudah datang ke dunia bawah, dan sebaliknya. Tentu saja, klan yang menjaga pintu masuknya dijaga ketat. Hanya orang-orang yang telah melakukan layanan hebat untuk sistem planet Sage Monarch yang akan diizinkan naik sebagai hadiah. Saat klon abadi Yang Qi duduk bermeditasi, mengerjakan kultivasinya, aliran 5 fase cahaya dewa tiba-tiba muncul dan memasukinya. Meskipun Yang Qi berada di lantai 2 paviliun kitab suci di dunia abadi Brahman, setelah terobosannya dengan seni energi 5 fase, dia bisa melewati segel dunia abadi di sekitarnya dan membuat jalan rahasia untuk menyalurkan kekuatan ke klonnya. Hampir segera, kesengsaraan surgawi mulai muncul saat seni energi klon tumbuh lebih kuat. Petir tak berujung menimpanya saat dia naik ke tahap kelima penghancur dunia. Pada saat yang sama, dia menguasai penggunaan 3 dari 5 seni fase, yang tidak perlu dicemooh. Klon saat ini memiliki akses ke kekuatan iman yang hampir tak ada habisnya, yang pada akhirnya akan digunakan, bersama dengan esensi sistem planet Sage Monarch, untuk mendorongnya ke tingkat dunia abadi. Klon akan menjadi roh dunia abadi, penjaganya. Saat ini, dia hanya penghancur dunia tahap kelima, namun sudah cukup kuat untuk menghadapi musuh yang 3 tingkat lebih tinggi dari dirinya. Tentu saja, itu tidak cukup. Setelah melihat dunia abadi Brahman, Yang Qi tahu betul bahwa sistem planet Sage Monarch tidak memiliki fondasi yang cukup kuat. Dengan dirinya yang sebenarnya hilang, yang diperlukan hanyalah musuh dengan 9 garis di hati dao mereka untuk benar-benar menghancurkan tempat itu. Saat ini, tugas terpenting yang dihadapinya adalah meningkatkan basis kultivasinya. The Myriad Worlds Monarch Chart penuh dengan kekuatan dewa. Gemuruh. Tiba-tiba, klonnya meletus dengan tingkat energi yang tak terbatas. Tanpa diduga, itu adalah kekuatan dari seorang pembunuh abadi. Di era kuno, kekuatan pembunuh abadi adalah tingkat kekuatan puncak yang menyaingi legiun para dewa. Itu bisa digunakan untuk membantai makhluk abadi dan menghabisi jutaan demi jutaan dunia abadi. Faktanya, bahkan semua dunia abadi yang bekerja bersama hampir dimusnahkan oleh Raja Pembunuh Abadi. Klon Yang Qi tidak memiliki segel legiun dewa, jadi dia tidak bisa mengolah kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Oleh karena itu, Yang Qi ingin melihat apakah dia dapat menerima warisan Raja Pembunuh Abadi dan mengendalikan bagan Raja segudang dunia. Saat kekuatan pembunuh abadi membungkus klon Yang Qi, itu berubah menjadi baju besi hitam pekat, ditutupi dengan simbol magis yang terbuat dari darah. Faktanya, simbol-simbol itu sepertinya hampir terciprat ke baju besi dari makhluk abadi yang terbunuh. Itu juga dikelilingi oleh sejumlah jiwa abadi. RIIP. Banyak lengan muncul dari baju besi, semuanya memegang perangkat magis dan senjata seperti pedang, tombak, garpu rumput, tombak, spanduk, bendera, jaring, kait, dan tongkat dan sejenisnya. Semuanya tampak kejam hingga ekstrim. Senyum muncul di wajah klon abadi. Wow, kekuatan pembunuh abadi benar-benar luar biasa. Lihat apa yang terjadi padaku. Sayang sekali aku tidak bisa menggunakan kekuatan ini sepenuhnya sekarang. Nah, dengan waktu yang cukup, saya akan mencapai level itu. Klon Yang Qi telah berubah pada tingkat yang dalam, bahkan gennya telah menjadi baru. Sebelumnya, dia adalah sosok yang mengesankan di dunia fana, tetapi tidak ada yang istimewa dalam hal dunia abadi. Meskipun dia mungkin lebih kuat dari beberapa makhluk abadi biasa, ada banyak orang di sana yang bisa mengalahkannya, terutama orang-orang dengan konstitusi yang unik. Tetapi dengan kekuatan pembunuh abadi, dia sekarang memiliki konstitusi seperti Raja Pembunuh Abadi kuno. Dia sekarang adalah orang yang benar-benar terkuat di sistem planet Sage Monarch, dan akan mengesankan bahkan di dunia abadi. Majulah, bagan Raja Myriad Worlds. Tiba-tiba, klon itu meledak menjadi kabut larva drakonik, yang berputar-putar di udara, lalu bergabung, menggeliat dan berkedut saat mereka membentuk kembali tubuhnya. Ini adalah naga pembunuh abadi, hal yang sangat mirip dengan partikel God Mammoth dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Setelah tubuh klon direformasi, dia mengulurkan tangan dan 3 medali muncul di telapak tangannya, yang tidak lain adalah medali warisan Raja Immortal Slayer. Bagan Raja Segudang Dunia, buka. Dengan kekuatan 3 medali warisan Raja Immortal Slayer, klon abadi Yang Qi sekarang jauh lebih kuat daripada pemuda berbaju kuning yang pernah ada. Bahkan Dao Demolisher tahap ke-9 tidak akan bisa mengancamnya. Saat dia membenamkan dirinya dalam kekuatan pembunuh abadi, sebuah portal muncul di atas kepalanya, yang merupakan bagian dari Myriad Worlds Monarch Chart. Kakak sulung, kakak kedua, klon itu berkata, aku meninggalkan sistem planet Sage Monarch di tanganmu untuk saat ini. Saya akan menuju ke Myriad Worlds Monarch Chart untuk mencari keberuntungan, dan semoga inti dari grafik tersebut. Jika saya mendapatkan inti itu,
saya akhirnya akan mengontrol seluruh grafik. Landasan sistem planet Sage Monarch aman, jadi jika Anda mengalami masalah, cari saja Empress Jadeval. Meskipun dia sering sibuk dengan hal-hal penting, dia akan melakukan apapun yang diperlukan untuk membantu di sini. Dengan itu, klon terbang ke lorong dan menghilang ke dalam Myriad Worlds Monarch Chart. Selain mencari harta karun secara umum, klon terutama akan mencari lebih banyak bagian dari Istana Surga Perpisahan Berkabung dan Mantra Ular Kekaisaran. Mempertimbangkan bahwa klon sekarang dapat dengan bebas masuk dan keluar dari Myriad Worlds Monarch Chart, masuk akal baginya untuk melakukan pencarian seperti itu sendiri, membiarkan dirinya yang sebenarnya bebas untuk mengurus hal-hal lain. Saat ini, dirinya yang sebenarnya berada di dunia abadi Brahman, di paviliun kitab suci. Meskipun 3 medali warisan tidak dimilikinya, dia dan tiruannya terkait erat oleh karena itu, akan mudah baginya untuk masuk ke Myriad Worlds Monarch Chart jika perlu. Dia bisa saja membuat tiruannya membuka jalan dari dalam. Sesi kultivasi di lantai 2 paviliun kitab suci berlangsung selama 1 tahun penuh. Itulah waktu yang dibutuhkan Hulatu untuk mendapatkan pencerahan yang dia butuhkan dari kekuatan esensi 5 fase. Ketika prosesnya selesai, dia menghembuskan napas, dan 3 aliran cahaya dewa mengalir keluar dari mulutnya, berdenyut dengan energi vital api, air, dan kayu. Jika berita ini tersiar, posisinya di dalam anak-anak Brahma akan meningkat secara dramatis dan klannya akan sangat diuntungkan. Baik Hulatu dan Hu Yanmeng berasal dari klan bangsawan di dunia abadi Brahman, kecuali, klan itu jauh dari salah satu yang paling kuat. Tetapi dengan 2 anak Brahma yang kuat seperti ini, semuanya akan berbeda. Konon, Yang Qi tidak punya rencana untuk membantu klan Hu. Dia tidak peduli jika mereka selamat atau berkembang dan tidak memiliki keinginan untuk membungkus karmanya dengan karma mereka. Ayo pergi. Sekarang setelah kita selesai dengan kultivasi kita, saatnya telah tiba untuk membuat keributan dan mulai naik pangkat. Dengan itu, Yang Qi dan Hulatu meninggalkan paviliun kitab suci. Tepat sebelum pergi, Yang Qi tiba-tiba memiliki keinginan untuk kembali dan melihat seperti apa lantai 3 itu. Tapi kemudian dia menggunakan roda takdirnya dan menerima peringatan keras untuk tidak melanjutkan ide itu. Itu terlalu berbahaya. Jelas, ada rahasia besar yang disimpan di lantai 3. Dikatakan bahwa lantai 3 berisi tulisan kuno dari Legiun Dewa, termasuk ingatan, ramalan, dan catatan sejarah. Hal-hal seperti itu akan sangat berguna bagi Yang Qi, tetapi pada saat yang sama dia tidak akan pernah menganggap enteng peringatan roda takdir. Kemudian, ketika dia memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi, dan mengendalikan Institut Brahman, lantai 3 paviliun kitab suci yang sangat sedikit pasti akan ada dalam daftar tujuannya. Saya ingin tahu apakah ada anak Brahma lain dengan konstitusi yang unik, pikir Yang Qi. Jika ada, saya ragu ada banyak. Yang mengatakan, anak-anak Brahma pada dasarnya harus mengandung kekuatan paling elit dari semua koalisi 36.000 dunia abadi. Dan mereka bertengkar lebih buruk daripada pangeran di kerajaan fana. Jika saya menemukan seseorang dengan konstitusi yang unik dan perkelahian pecah, saya pasti akan membunuh mereka dan melahap kekuatan mereka. Dan yang pertama dalam daftar saya adalah Brahma erudite itu. Selama tahun yang baru saja berlalu, tidak ada catatan yang terjadi di dalam Institut Brahman. Secara umum, waktu bukanlah sesuatu yang dikhawatirkan oleh orang-orang di dunia abadi. Selama dunia abadi tertentu tidak dihancurkan, orang-orangnya tidak akan mati, dan meskipun secara teknis mereka tidak mati, mereka pada dasarnya bisa hidup selamanya. Bagi orang-orang seperti itu, berlalunya waktu tanpa akhir adalah sesuatu yang biasa mereka lakukan. Kadang-kadang orang akan duduk bermeditasi selama 1000 tahun, jadi 1 tahun adalah seperti menjentikkan jari. Setelah meninggalkan paviliun kitab suci, Yang Qi memutuskan untuk mengunjungi Institut Brahman dan membiasakan diri dengan tata letaknya. Lagi pula, dia tahu bahwa selain dibangun dari benda dewa, kedalaman institut itu mengandung kemiripan surgawi dari surga yang bangga, yang kemungkinan akan banyak membantu dalam menentukan di mana dia berada. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebelum Yang Qi dapat memulai pencariannya, dentuman drum yang menggelegar memenuhi udara, dan pada saat yang sama sebuah suara kuno berbicara dari medali identitasnya. Semua anak Brahma akan berkumpul di alun-alun utama untuk pertemuan 100 tahunmu. Semua orang wajib hadir. Selama pertemuan 100 tahun anak-anak Brahma, talenta terbaik akan terungkap, hadiah akan dibagikan, dan misi serta tugas baru akan diberikan. Jantung Yang Qi mulai berdebar sedikit saat dia menuju ke arah alun-alun utama. Itu adalah alam keberadaan yang sangat besar, dengan tempat duduk yang memiliki nomor sesuai dengan nomor identitas setiap anak Brahma.
Yang Qi dan Hu Latu berada di tempat terakhir, dengan jelas mengidentifikasi mereka sebagai rekrutan terbaru. Tak lama, energi yang sangat besar memenuhi seluruh alun-alun, membuatnya tampak seperti legiun dewa telah tiba. Mereka adalah anak-anak Brahma, beberapa di antaranya memiliki tanda-tanda kesalehan abadi pada mereka. Yang Qi juga bisa merasakan kehadiran orang-orang dengan konstitusi yang unik, meskipun dia tidak yakin persis siapa mereka. Ketika semua anak Brahma berkumpul di satu tempat, mereka berdenyut dengan kekuatan yang bisa mengguncang dunia. Ada sekitar 100.000 dari mereka, dan hanya butuh 1 jam bagi mereka untuk berkumpul. Sayangnya, ada terlalu banyak orang bagi Yang Qi untuk sepenuhnya menilai semua aura mereka. Jelas, setiap anak Brahma adalah legenda mereka sendiri, dengan sejarah penuh warna yang penuh dengan cerita yang tampak seperti mitos. Luar biasa, pikir Yang Qi. Hanya 10.000 dari anak-anak Brahma ini yang akan lebih dari cukup untuk menghancurkan surga Kaisar Titan dan sistem planet Sage Monarch. Bahkan, mungkin hanya beberapa ribu yang bisa melakukannya. Dan jika anak-anak Brahma ini bekerja sama melawannya, dia tidak akan punya kesempatan. Sekarang lebih dari sebelumnya, dia senang bahwa dia ada di sini dalam penyamaran dan tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Jika dia tidak bisa menangani anak-anak Brahma, bagaimana dia akan berurusan dengan orang-orang tua? Saat ratusan ribu anak Brahma berkumpul, beberapa melepaskan dunia kecil mereka dan yang lainnya mengacungkan benda dewa. Jelas, mereka semua berusaha untuk menampilkan pertunjukan yang mengesankan. Melihat sekeliling, Yang Qi mengidentifikasi setidaknya beberapa lusin yang dia pikir tidak bisa dia kalahkan dalam pertarungan. Tidak perlu gugup, katanya pada dirinya sendiri. Saya masih mengkonsolidasikan kekuatan saya. Ditambah lagi, kloningku ada di Myriad Worlds Monarch Chart, dan akhirnya aku bisa menggunakannya sebagai senjata juga. Setelah saya mencapai tingkat Markis Abadi, saya bisa menggunakan pengorbanan Sageli. Dan kemudian anak-anak Brahma ini hanya akan menjadi bahan bakar untuk kultivasi saya. Dia menjaga energinya tetap tertutup rapat. Dia pasti tidak ingin ada yang tahu tentang kemajuan yang dia buat dengan seni energi kelas Dewa 5 fase. Menutup matanya, dia memvisualisasikan Myriad Worlds Monarch Chart. Itu sebenarnya lebih besar dari seluruh koalisi 36.000 dunia abadi, tergantung di suatu tempat dalam beberapa bidang keberadaan yang tidak diketahui. Mempertimbangkan transformasi baru-baru ini ke klon abadinya, tampaknya paling tepat untuk memanggilnya klon pembunuh abadi. Saat ini, klon itu ada di Myriad Worlds Monarch Chart, mencari harta karun dan item dewa dan melawan makhluk abadi yang dia temui. Ada banyak ahli top yang terjebak di dalam, tetapi sekarang klon Yang Qi memburu mereka dan membunuh mereka untuk memastikan bahwa tidak ada manfaat dalam bagan yang disia-siakan oleh orang luar. Saat klon menemukan item dewa, dia akan memecahnya dan mengirim kesalehan melalui kekosongan ke Yang Qi untuk meningkatkan basis kultivasinya. Tiba-tiba, Yang Qi merasakan roda takdirnya bergetar, seolah-olah ada bahaya besar yang mendekat. Dengan cepat memutuskan koneksinya ke tiruannya, dia melihat sekeliling dengan curiga. Semuanya mulai bergetar, dan semua anak Brahma tiba-tiba merasa seperti tercekik. Sebuah Gatmit telah tiba, energi yang berdenyut dengan cepat berubah menjadi aliran simbol magis suci, sangat terang, seperti bunga surgawi yang berkibar di udara. Meskipun mereka tidak mati, kekuatan dewa yang mereka miliki membuat mereka tampak seperti berasal dari semacam dewa palsu. Sejujurnya, level Gatmit terkadang disebut dengan nama lain level dewa palsu. Dengan kata lain, individu seperti itu bukanlah dewa sejati, melainkan dewa penipu. Konon, bahkan para dewa penipu masih bisa bersinggungan dengan dewa-dewa sejati, dan cukup kuat untuk menghancurkan langit dan memadamkan bumi. Yang Qi tahu bahwa dia bisa melawan beberapa Gatmites. Tapi level Gatmit dibagi menjadi 9 divisi, masing-masing divisi jauh lebih unggul dari sebelumnya. Adapun jenis level Gatmit apa yang bisa dia lawan, Yang Qi tidak yakin. Dia harus mencapai level itu sendiri sebelum dia punya ide. Jadi ini adalah kekuatan level Gatmit, ya bunga-bunga surgawi itu seperti dunianya sendiri. Dunia di dalam dunia, siklus tanpa akhir. Bunga surgawi melahirkan dunia, yang pada gilirannya menghasilkan lebih banyak dunia, menciptakan siklus tanpa akhir yang melampaui bunga abadi biasa. WHIZZZ. Di atas anak-anak Brahma yang berkumpul, sosok kuno yang sangat besar muncul, dengan mata seperti matahari dan bulan, yang tatapannya tampaknya mampu menembus jiwa orang-orang yang dilihatnya. Salam, Patriark, kata anak-anak Brahma, berlutut untuk bersujud. Yang Qi tidak punya keinginan untuk menarik perhatian seorang Gatmit, jadi dia mengikutinya. Tentu saja,
Tidak jarang anak-anak Brahma menyimpan rahasia, dan memiliki berbagai aura aneh dan tidak biasa. Sang Patriark tampaknya tidak tertarik untuk melihat mereka dari dekat, dan saat mereka bersujud, dia hanya mengangguk setuju. "Bangun," katanya. "Iya Pak." Banyak dari anak-anak Brahma sekali lagi menggunakan berbagai kemampuan ilahi dengan harapan menonjol. Beberapa menjadi tidak terlihat, beberapa mulai berdenyut dengan berbagai kekuatan magis, dan yang lain hanya berdiri di sana dengan tenang. "Selamat datang di pertemuan 100 tahun anak-anak Brahma," kata Bapak Bangsa. "Hari ini, layanan terakhir Anda ke institut akan dinilai, dan Anda akan ditugaskan misi baru. Tidak ada yang aneh dengan pertemuan hari ini, jadi saya tidak akan membahas penjelasan yang tidak perlu." "Ya, Patriark," kata anak-anak Brahma semuanya. "Tolong, mari kita mulai. 1. Kamu adalah yang terbaik di masyarakat Brahman, murid-murid terbaik yang pada akhirnya akan menjadi pemimpin di organisasi kami. Bahkan sekarang, posisi Anda jauh melampaui murid biasa yang tak terhitung jumlahnya di luar. Anda memiliki akses ke sumber daya yang berlimpah, dan dapat mengembangkan segala macam kemampuan luar biasa yang biasanya dirahasiakan. Namun, semakin besar pengalaman dan kekuatan Anda, semakin banyak tanggung jawab yang Anda tanggung. Anda mendapatkan lebih banyak, tetapi Anda harus memberi lebih banyak sebagai balasannya. Itulah sebabnya, setiap 100 tahun, Anda dinilai, dan tergantung pada hasilnya, apakah Anda diberi penghargaan atau hukuman. Sekarang, kami akan mulai mengumumkan pencapaianmu." Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, aliran kekuatan menyapu anak-anak Brahma, yang tetap diam sepenuhnya. Di dalam energi itu ada seberkas niat membunuh, dan mereka tahu bahwa siapapun yang gagal memenuhi standar yang tepat akan langsung dihukum. Yang Ki bisa merasakan tekanan besar dan menjaga aura aslinya tetap terkunci rapat untuk mencegah Gatmit memperhatikan sesuatu yang tidak biasa tentang dirinya. Sebuah buku besar-besar tiba-tiba muncul di tangan Gatmit, serta pena bulu ayam. "Brahma Gema Sutra, maju." "Iya Pak." Sesosok melayang dari antara anak-anak Brahma. Tidak seperti kebanyakan orang lain yang hadir, orang ini tampaknya tidak takut pada Gatmit dan, pada kenyataannya, dekat dengannya dalam kultivasi. Ini adalah sosok legendaris nomor 1 pada anak-anak Brahma. Dia mengolah 4 dari 5 fase seni energi kelas dewa, yang berarti bahwa, meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Yang Qi, dia jauh melampaui hampir semua orang. "Dia kuat," pikir Yang Qi. "Begitu kuat sehingga aku mungkin tidak bisa membunuhnya dalam pertarungan." Brahma Eko Silek adalah seorang wanita muda yang cantik, tetapi dia mengenakan pakaian pria. Namun itu tidak melakukan apapun untuk menutupi ketampanan atau sosoknya yang luwes. Pada saat yang sama, dia memiliki tatapan dingin padanya yang membuatnya tampak menyendiri, dan bahkan mungkin narsis. Bahkan lebih relevan, Yang Qi yakin bahwa dia memiliki konstitusi yang unik. Saat roda takdirnya berputar, dia menyadari bahwa dia memiliki aura pencerahan tentang Tao besar. Dan dia tampak terhubung secara unik dengan hukum magis surga dan bumi, seolah-olah dia terikat langsung ke dunia abadi di sekitarnya dan alam semesta pada umumnya. Dia seorang yang tercerahkan. Dia pikir, lantai 2 paviliun kitab suci telah berisi banyak informasi yang ditulis oleh para Patriark Gatmit, termasuk informasi tentang berbagai konstitusi unik yang ada. Karena itu, Yang Qi tahu bahwa yang tercerahkan jauh lebih unggul dari yang bergerak di surga. Selama bertahun-tahun, total 3.000 konstitusi unik telah diidentifikasi, semuanya sangat kuat dalam beberapa hal. Angka itu sendiri mewakili operasi dan prinsip dari 3.000 Tao besar. Tentu saja, beberapa jenis konstitusi berperingkat lebih tinggi dari yang lain. Misalnya, yang tak bernasib dianggap berada di 3 besar. Yang akan datang dan yang lalu bahkan tidak termasuk dalam 10 besar, begitu juga dengan yang bereinkarnasi. Sebaliknya, yang tercerahkan pasti berada di 10 besar. Mereka dapat menguasai teknik Taois atau seni energi apapun tanpa instruksi sama sekali, hanya dengan melihatnya. Tidak peduli jenis kultivasi apa yang mereka latih, itu akan berjalan dengan lancar, dan mereka tidak akan mengambil risiko penyimpangan kultivasi dalam keadaan apapun. Menakjubkan. Seorang yang tercerahkan. Sayang sekali tidak ada yang abadi, yang beruntung, atau yang timeflow. Hanya orang-orang seperti itu yang mungkin memiliki kesempatan untuk berurusan dengan saya. Itu terutama berlaku untuk yang beruntung dan yang abadi yang menakutkan. Itu adalah 2 tipe konstitusi lainnya yang menempati 3 besar dengan yang tak bernasib, dan tidak mungkin untuk mengatakan bagaimana mereka cocok dalam hal posisi teratas. Tidak heran jika Proud Heaven mati untuk melahap Yang Qi. Bahkan hanya satu dari jenis konstitusi itu akan cukup untuk mendominasi seluruh langit dan bumi dan membuat satu tak terkalahkan. Brahma Eko Silek,
Anda telah melakukannya dengan baik dalam beberapa tahun terakhir. Anda berhasil dalam misi yang ditugaskan kepada Anda 100 tahun yang lalu, dengan pergi ke dunia abadi peringkat ke-7 surga pengorbanan Azure dan mencuri harta Patriark Chemdown, pil emas energi vital Preheaven. Anda juga menyelamatkan nyawa salah satu tetua utama. Untuk layanan berjasa Anda sedang dihargai dengan item dewa, 9 awan dewa kasok, serta infus energi sejati Gatmit. Selain itu, Anda dapat menghabiskan sebulan berlatih kultivasi di lantai 3 paviliun kitab suci. Banyak anak Brahma lainnya tampak terkejut dengan hadiah itu, tetapi ketika mereka memikirkan betapa sulitnya bagi Brahma Eko Silek untuk mencapai apa yang dia miliki, mereka menyadari bahwa itu masuk akal. Pergi ke dunia abadi peringkat ke-7 untuk mencuri pil emas dari Gatmit eksentrik bukanlah tugas yang mudah. Terima kasih banyak, Patriark, kata Brahma Eko Silek. Menerima hadiah, dia kembali ke tempat duduknya. Di sana, energi sejati mengalir di sekelilingnya seperti sutra, membungkusnya menjadi kepompong yang sangat indah. Perang damai Brahmana, kata sang Patriark. Sebagai tanggapan, seorang pemuda kurus melangkah maju dengan ragu-ragu, hampir gemetar saat dia berlutut. Perang damai Brahma, kamu adalah salah satu elit di antara anak-anak Brahma. Sayangnya, Anda gagal dalam misi terakhir Anda. Anda ditugaskan untuk menyusup ke dunia abadi peringkat ke-6, surga Buddha Flame. Bahkan lebih keterlaluan, Anda berubah menjadi kegilaan dan membunuh pengawas yang telah dikirim untuk memeriksa kemajuan Anda, lalu menjebak orang lain atas kejahatan itu. Kata-kata Patriark Gatmit itu seperti sambaran petir yang menghantam pemuda yang gemetaran itu. Tidak, dia menangis. Aku tidak membunuh para pengawas. Orang lain melakukannya, dan ada alasan bagus kenapa aku gagal dalam misi. Kamu pikir kamu bisa menyembunyikan kebenaran dari kami bahwa kita tidak akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi? Itu lelucon jika saya pernah mendengarnya. Patriark Gatmit tersenyum dingin. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Dengan ini aku menghukummu sampai mati. Gemuruh, tekanan besar membebani, dan perang damai Brahma meledak menjadi kabut darah dan darah kental. Itu segera mulai menggeliat dan berkedut, seolah-olah ingin menarik kembali, tetapi sebelum itu bisa, nyala api meletus dan membakarnya hingga lenyap. Jeritan memilukan terdengar, tetapi Patriark Gatmit mengabaikannya. Akhirnya, teriakan itu padam. Yang tersisa dari perang damai Brahma hanyalah pelet internal yang berkilauan, yang dengan cepat diubah oleh Patriark Gatmit menjadi pil obat. Semua orang yang hadir menggigil seperti jangkrik di musim dingin. Tingkat kebrutalan yang dipamerkan melampaui apapun yang telah diantisipasi Yang Qi. Anak-anak Brahma adalah ahli dan jenius, namun salah satu dari mereka telah dibantai tanpa belas kasihan sedikitpun. Brahma terpelajar, Patriark menelepon. Brahma erudite adalah Heaven Moving One yang telah diperjuangkan Yang Qi di lantai 2 paviliun kitab suci. Kamu telah melakukannya dengan baik. Anda menyelesaikan misi Anda untuk mencari Rerun Mahadewa peradaban yang hilang itu. Itu adalah misi yang sangat sulit dan berbahaya, dan untuk satu bagian Rerun Mahadewa yang Anda pulihkan, Anda akan dihadiahi dengan pil obat yang dibuat dari sisa-sisa perang damai Brahma. Asimilasi seni energi yang dia kembangkan, dan takdirnya, dan kemampuan ilahi Anda sendiri serta energi intisari akan meningkat secara dramatis. Terima kasih banyak, Patriark. Brahma erudite berkata, menerima pil obat. Kemudian dia berbalik dan melemparkan tatapan tajam ke arah Yang Qi dan Hulatu. Dengan demikian, hal-hal berjalan. Patriark Gatmit membaca semua nama, baik menghadiahi atau menghukum berbagai anak Brahma. Jelas bahwa, dalam masyarakat Brahma, tidak ada yang bisa lolos dari hukum. Juga menjadi jelas bagi Yang Qi bahwa medali identitas yang dibawa anak-anak Brahma juga berfungsi untuk memantau tindakan mereka. Yang mengatakan, dia tidak khawatir tentang itu. Life Death Void Destruction Lightning miliknya dapat digunakan untuk menciptakan ilusi yang akan menipu bahkan medali identitas itu. Jam demi jam berlalu, sampai akhirnya sang Patriark mulai menugaskan misi baru. Satu misi segera menarik perhatian Yang Qi. Brahma Drakafem, Brahma Bulan Dingin, Hua Mengsin, Zhou Datong, Chen Da, kalian berlima dengan ini ditugaskan untuk melakukan perjalanan ke surga Kaisar Titan dan menyelidiki gangguan baru-baru ini. Identifikasi pelakunya dan bunuh mereka semua. Memahami. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?